Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafa hadzal wujud bi bi'athati akrami nabiyyin wa 'azzi mawlud Sayyidina Maulana Muhammadin al-muqaddas al-mahmud bi syafa'ati al-'uzma wal hawd al-mawrud wa 'ala alihi wa sahbihi ila yawmin la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan dijadikan kita sebaik-baik umat Habibuna wa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah menjadikan kita sebaik-baik umat dikarenakan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik Nabi, sehingga kita menjadi umat yang paling baik. Semua itu dengan keberkahan dan dengan berkat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapat ridha dari Allah dan nadrah dari Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan nantinya Rasulullah mengenali kita dan menjemput kita, memberi kita syafaat hingga masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan para habaib zuriat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh lepas di dunia ini dari berkumpul dengan keluarga Nabi Muhammad. Karena syaratnya kita ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad adalah di dunia kita berbuat baik dengan keluarga Nabi Muhammad. Sekecil apapun kita berbuat baik dengan keluarga Nabi Muhammad, maka akan menjadikan sebab kita akan berjumpa dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga baginda Rasulullah, beliau tidak menginginkan sesuatu apapun dari kita balasan ketika beliau berdakwah dan menyampaikan apa-apa yang diperintah oleh Allah, melainkan beliau menginginkan supaya kita mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan kita mencintai keluarga Nabi Muhammad ada dua, mencintai Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian mencintai dengan hati. Nah, ini yang sangat penting. Banyak orang mencintai keluarga Nabi Muhammad dengan lidahnya, dengan perkataannya, namun hatinya tidak ada cinta yang sebenarnya. Ini yang ditakutkan. Jadi karena itu ada 4 golongan yang nantinya akan mendapatkan fasilitas khusus dari Nabi Muhammad SAW. Pertama, al-mukrimu lidzurriyyati, orang yang memuliakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kalau ulama kita muliakan, keluarga Nabi Muhammad lebih lagi kita muliakan, karena mereka kemuliaannya itu dzatiyah, kata Al-Habib Zaini Ibn Sumaid. Kemuliaan mereka itu asli, tidak akan berubah dan tidak akan terubah. Sedangkan kemuliaan yang lain dari keluarga Nabi Muhammad mendatang aridi dan bisa berubah dan bisa hilang. Contoh seperti ulun dipanggil ulama, tuan guru, mungkin sekarang, tapi ketika ulun mungkin pada lagi mengajar karena garing atau karena suatu hal, mungkin orang ada mengenal lagi dan ulun, dan mungkin ada disebut lagi dengan tuan guru atau ustaz. Dan ulun pun lagi kecil kali disambut tuan guru, nama ulun, tapi habaib sayyid mulai dari kecil dalam hal sudah mereka disebut keluarga dan sayyid ataupun orang yang bersambung darah dagingnya dengan Nabi Muhammad SAW. Wal qadi hawaijahu, ketika mereka mengundang kita, kita jangan berpikir panjang. Siapapun mereka, baik mereka orang yang berilmu, para habaib, ataupun mereka orang yang biasa, tidak ada bedanya Habib itu dengan yang alim atau yang ada alim. Jangan ditanding, jangan dibedakan. Kalau mereka kita membedakan dengan alim, maka kita tidak memandang asliahnya, dzatiyahnya. Jadi mereka walau pada alim tetap mulia, tapi ketika alim 2 kali mulia. Ini yang harus kita ketahui. Dan karena itu yang kita memilih mencintai keluarga Nabi, siapapun kita cintai.
Inilah didikan guru ulul al-alim al-allamah Profesor Dr. Habib Muhammad bin Ali al-Maliki. Yang ketiga, wasa'i lahu ila maqtul. Alangkah bagusnya seandainya kita punya rezeki, berhadiah lawan mereka. Mungkin mereka dalam keadaan hidupnya seadanya, karena keluarga Nabi ini memang Nabi berdoa, Allahumma ja'al ahli baiti kafafa. Ya Allah, jadikan keluargaku ini hidupnya sederhana, pas-pasan. Jadi jarang ada hubungan habaib sufi, lamu sufi juga pasti hartanya digunakan untuk gasan agama Allah, gasan bangun masjid seperti Nabi Saleh alaihi wasallam, itu bangun masjid, bangun pesantren, semuanya digunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, karena hatinya isinya dan dagingnya isinya adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita mencintai, selain daripada kita memuliakan, selain daripada kita mengabulkan hajatnya, dan kita memberikan ketika kita mampu untuk mereka. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi salah satu sebab dan wasilah nantinya kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad akan mengingat kita, dan Nabi Muhammad akan memandang kita, dan Nabi Muhammad nanti akan menjemput kita dengan sebab kita berkumpul dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang memuliakan para alim ulama, tuan guru, para kiai, para ustaz, tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang terpenting adalah jangan sampai hidup kita jauh daripada ulama. Walikulli qaumin hadin, setiap daerah itu ada mesti ulama-ulamanya, guru-gurunya, pembimbing-pembimbingnya. Jadi karena itu yang terpenting ketika di kampung kita ada tuan guru, itu dulu yang diutamakan. Jangan kita terpengaruh atau kita merasa kita ini kada berisi orang di kampung kita ini yang hebat. Itu yang melajari Al-Quran, yang melajari wudu, yang melajari sembahyang, yang melajari tauhid, yang melajari fikih, yang mungkin baku pihak hilang aja sini belum haji lagi, baku pihak jangan aja sini belum tulak lagi, apa sebagainya. Jangan dipandang remeh. Ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan satu kaum. Walikulli qaumin hadin. Setiap kaum pasti ada orang yang membimbingnya. Boleh kita memanggil ulama atau guru kiai dari luar, tapi jangan diabaikan yang di daerah kita. Misalnya kalau ada kematian, apakah guru Nabi Banjarmasin nama mati? Misalnya ada nama menalkin, bertahdir, ya mungkin guru-guru Nabi di rumah kita aja yang kita gunakan, menalkin, menghafal, memberikan apa adanya, apa sarabanya, mendoakan. Guru-guru yang di kampung ini, guru-guru yang jauh, itu bagus kita ambil berkah. Baik, tapi jangan terabaikan guru-guru yang di kampung ini. Ini yang sangat penting. Ini yang perlu kita bantu, kita tolong, kita hidupkan supaya keberkahan nampak di kampung tersebut. Mudah-mudahan guru-guru semua panjang umur, sehat walafiat. Ulun terima kasih kepada pian berataan karena diundang, dan ulun minta ampun, minta ridha. Beberapa kali pian mengundang sahibul majlis, mengundang ulun, kebetulan memang karena jadwal ini sehari itu sekali aja. Kalau sudah sampai 2 kali 3 kali ulun tidak tahan. Karena apa? Ulun masih bini sikung aja. Kalau bini 4 bagiannya tidak tahan. Jadi 3 sekali sudah saruan, malamnya itu kada awal lagi karena apa adanya livernya dengan jantungnya dengan ginjalnya itu ada gangguan-gangguan. Nah, ini diakibatkan karena sebutin aja pembersih mesinnya. Kalau sudah 4 pembersih mesinnya, bagiannya rusak. Jadi minta ampun, minta halal yang mengundang dulu ke sini. Terima kasih banyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan minhum yatluna 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu fi dhalalin mubin. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah anugerah. Dalam bahasa Arabnya fadlun. Nabi Muhammad itu adalah karunia Allah. Dalam bahasa Arab juga bisa disebutkan minnatun. Nabi Muhammad ini adalah rahmatnya Allah. Jadi kalau ada Al-Quran menyebutkan fadlun, itu tidak lepas dari Nabi Muhammad. Kalau ada menyebutkan rahmatun, itu tidak lepas dari Nabi Muhammad. Kalau ada menyebutkan minnatun, itu tidak lepas dari Nabi Muhammad. Laqad manallah, Allah memberikan anugerah. Siapa manallah? Minnatullah, Sayyidina Muhammad SAW. Dalam Al-Quran lagi, wa kullu naqussu 'alaika min anba'il
di dalam Al-Quran lagi, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Fadlan kabira, anugerah, pemberian, keistimewaan dan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadlan kabira ay huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau mengatakan ketika kita berkumpul perayaan Maulid Rasul seperti ini paling tidak 3 ayat Al-Quran yang kita amalkan. Pertama, disebutkan supaya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena di dalam perayaan Maulid Rasul pasti dibaca maulid dan salawat kepada Rasulullah. Yang kedua, kita dianjurkan untuk bergembira. Masa semulia-mulia makhluk ciptaan Allah yang dengan sebab ciptaan Allah tersebut kita tercipta, dengan sebab Nabi Muhammad kita ada, dengan sebab Nabi Muhammad alam semesta ada, dengan sebab Nabi Muhammad surga diciptakan, dengan sebab Nabi Muhammad Allah menjadikan segala kebaikan dunia dan akhirat, dengan sebab Nabi Muhammad laula khalaqul aflah ma khalaqul asya. Allah tidak menjadikan sesuatu alam semesta ini dan apapun yang ada di dunia dan di akhirat, melainkan semua itu dari Nabi Muhammad SAW. Masa kita tidak bergembira dengan asal wujud kita diri sendiri? Kita minal nabi wal mu'minuna minni, kata Rasulullah. Wal mu'minuna minni, orang yang beriman itu dari aku, kita dari Nabi Muhammad SAW. Segala kebaikan yang kita berikan semua itu berkat Nabi Muhammad SAW. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa mutalatan an zaidil wujud. Semuanya jadi sayyidul wujud, Sayyidina Muhammad SAW. Pantas kita bergembira. Kalau kita tidak bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, itu iblis. Karena iblis itu sakit hati dan sedih dan mengamuk ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Karena iblis hina wulida Rasulullah SAW, satu-satunya di dunia ini yang diciptakan Allah, satu-satunya di alam semesta ini yang diciptakan Allah, yang saling teratuju dan menangis mengamuk ketika dilahirkan Nabi Muhammad dan benar lahirnya Nabi Muhammad hanyalah iblis. Yang lain semua bergembira. Kata Habib Ali al-Qawlu kullu yusbu yumsi fi sururi wa ibtihad. Fahtazal arsyu talaban wa istijab. Ars bergoncang, langit semuanya bertasbih, bertahmid, memuji dan bergembira lahirnya Nabi Muhammad. Hanya iblis rana iblis wa inna wulida Rasulullah. Jadi kalau ada orang tertentu dengan lahirnya Nabi Muhammad, wallahu a'lam bishawab. Karena apa? Karena iblis tidak ingin orang itu selamat, tidak ingin orang itu dapat berkahnya Allah. Sedangkan ainul barakah dari Nabi Muhammad SAW, keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan apapun itu dari Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu dalam kitab Maqaid Yahibu Al-Sahab, Sayyid Muhammad bin Ali Maliki mengatakan bahwasanya nahnu fi barakati Rasulillah. Kita ini di dalam lautan berkahnya Nabi Muhammad. Apapun yang kita kerjakan semuanya berkah Nabi Muhammad SAW. Kita bersalawat dengan Nabi Muhammad salatan yattasilu bi ruhil musalli alaihi. Dan karena itu di sini disebutkan para ulama, para arifin billah, apabila bulan Maulid kita bermaulidan membaca salawat, ini langsung disaksikan, dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Beda dengan bulan Rabiul Tsani, beda dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ketika kita bermaulid, bersalawat, itu disampaikan kepada malaikat atau rekaman, atau nanti akan diperlihatkan pada hari Kamis atau pada hari Senin. Beda dengan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, itu langsung dilihat, disaksikan, diperhatikan dan dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Alangkah bahagianya kita. Hari ini dipandang oleh Nabi Muhammad, hari ini disaksikan oleh Nabi Muhammad, hari ini dilihat oleh Nabi Muhammad, hari ini disenyumi oleh Nabi Muhammad, hari ini digembirakan oleh Nabi Muhammad. Dan kita tidak bisa bergembira dengan Nabi Muhammad kecuali kita telah digembirakan oleh Nabi Muhammad SAW. Man farihal bil Mustafa faqad Mustafa sallallahu farihah bi. Apabila kita dapat bergembira dengan Nabi Muhammad, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad telah bergembira kepada kita lebih dahulu. Tidak bisa kita bergembira. Dan karena itu ketika hati kita ada gembira dengan Nabi Muhammad, berarti hati kita telah diisi dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Umar bin Hafid beliau mengatakan, seseorang ketika gembira merayakan perayaan Maulid Rasul, gembira mendengar nama Nabi Muhammad, gembira ketika diceritakan Nabi Muhammad, berarti di hatinya itu telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala nurnya dan keberkahan
kemuliaan dan sirnya Nabi Muhammad SAW. Namun ketika seperti ini ada anak-anak tujuh, ada anak pusat, ada anak gelisah, ada sakit hati, Allah ada misal mungkin belum ada petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama salawat, yang kedua bergembira, kul bifadlillah, bergembiralah dengan fadlnya karunia Allah, wa birahmati, dengan rahmatnya Allah. Nabi Muhammad falyafrahu, bergembiralah, wabidzalika falyafrahu, bergembira dengan fadlullah Nabi Muhammad, rahmatullah Nabi Muhammad, wabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Yang ketiga ini penting. Kata Syekh Muhammad bilang, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bi fadah. Faedahnya yang terbesar ketika kita merayakan perayaan Maulid Rasul, maka iman kita akan ditetapkan Allah, Islam kita akan ditetapkan Allah, sehingga keluar dari dunia yang fana ini membawa iman dan Islam yang sempurna, membawa cinta dan mahabbah dari Nabi Muhammad, sehingga tidak keluar roh kita, melainkan kita disambut dengan Nabi Muhammad yang tersenyum, sehingga tidak terasa kita keluar karena memaknai keindahan, ketampanan, kemuliaan wibawanya seluruh wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Pencinta Nabi Muhammad tidak pernah sedih dan duka cita. Pencinta Nabi Muhammad tidak pernah sakit hati. Pencinta Nabi Muhammad tidak akan dibakar oleh api. Taplak meja, satu kain yang pernah disentuh oleh tangan Nabi Muhammad dan mulut yang mulia Nabi Muhammad, ketika itu disimpan oleh Sayyidina Anas, dan kemudian ketika itu kotor dibersihkan, dibakar di api oleh Sayyidina Anas. Ketika dibakar di api, bukannya terbakar tapi jadi bersih taplak tersebut. Semua sahabat bingung, kenapa ya Anas, taplak yang engkau bakar itu tidak hangus, malah jadi bersih. Kenapa Anas? Ada apa ini taplak? Ketahuilah, kata Anas, taplak itu telah disentuh tangan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Taplak itu telah disentuh oleh bibi yang mulia Sayyidina Muhammad SAW. Kata Sayyidina Anas, taplak yang tidak ada roh, benda yang mati disentuh Nabi Muhammad tidak dibakar oleh api. Bagaimana ketika hati seorang hidup dengan Nabi Muhammad SAW, seorang yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Abu Yazid Muhammad mengatakan, hasya ayyatikan naru galban fihi muhabbatun Nabi SAW. Tidak akan terbakar hati yang di dalamnya cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, pada keluarga kita. Jangan sampai yang diidolakan itu bukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad idola kita. Sampai-sampai Syekh Muhammad beliau mengarang satu kitab yang judulnya Ihsanul Kamil, manusia yang paling sempurna. Sempurna akhlaknya, sempurna senyumnya, sempurna tawanya, sempurna makannya, sempurna duduknya, sempurna sembahyangnya, sempurna tidurnya, sempurna jalannya, sempurna tangannya, sempurna kakinya, sempurna rambutnya. Sampai senyumnya Nabi Muhammad SAW diibaratkan seperti apa ngarannya itu, seperti awan yang ditembus oleh cahaya, mithlu habbil kamal. Sehingga Rasulullah apabila berbicara itu keluar bau yang sangat wangi, misik. Sehingga ketika beliau berbicara menasihati para sahabat seperti permata berlian berjatuhan dari mulut yang mulia Nabi Muhammad SAW. Sehingga sahabat itu gembiranya luar biasa, hati mereka gembira, hati mereka senang. Sehingga Abu Bakar Siddiq tidak ingin berpisah dengan Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar Siddiq berkata, ada tiga yang ku cintai, ku senangi di dunia ini. Lain itu aku tidak senang. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Yang dulu Nabi memandang wajah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Man yanzur wajha Nabi la yas'al, la yas'al. Man nazara ila wajha Nabi la yashqa. Tidak akan celaka orang yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Man ra'a wajhaka yas'al. Tidak akan celaka orang yang memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Yanzur Nabi, memandang wajah Nabi. Kita tidak pernah memandang wajah Nabi Muhammad, tapi alhamdulillah beriman dan kita alhamdulillah cinta dengan Nabi Muhammad. Yanzur Nabi wa yajlisu ma'an Nabi, duduk bersama Nabi. Al-Habib Ali mengatakan, wa man dakhal yadkhul ma'a man dakhal, wa man adana wa harabna yusif, wa man adana wa man harabna wa man adana wa harabna asaluhu baliyah yuzifluh aglu. Barang siapa mencintai Nabi Muhammad dan ikut bersama kami di dalam mencintai Nabi Muhammad, maka ia akan berada di dalam pemeliharaan Allah dan di dalam wilayahnya Nabi Muhammad. Wa man adana, siapa mencaci kami yang mencintai Nabi Muhammad, wa harabna, memusuhi kami yang mencintai dan memuji Nabi Muhammad, asaluhu baliyat, akan didatangkan bertubi-tubi bala, yusiflu akul akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
orang yang memusuhi orang yang cinta Nabi Muhammad akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya orang cinta Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan nazarah dan pandangan dan kasih sayang dari Nabi Muhammad dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Zuhair itu orang yang paling benci dengan Nabi Muhammad, tapi akhirnya setelah melihat wajah Nabi Muhammad cinta lalu beriman, lalu membaca satu qasidah, menyusun satu syair, wa innar rasula lanurun yusaba'u bih, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad adalah nur yang dengan engkau seluruh alam semesta ini menjadi terang, gemerang, menjadi bercahaya dan dapat petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saking gembiranya Nabi Muhammad, beliau mengambil selendang, beliau kasih dengan Ka'ab bin Zuhair. Orang yang memuji Nabi Muhammad akan mendapatkan lidah selendangnya Nabi Muhammad, akan mendapatkan sirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, Allahumma iru biruhil kudus. Siapa yang membela aku, memuji aku, akan didatangkan Allah malaikat Jibril untuk selalu mendampinginya untuk di dalam petunjuk dan hidayah di dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan memuji Nabi Muhammad itu berlebihan, memuji Nabi Muhammad itu adalah penatitnya terlalu berlebihan. Bagaimana dengan Hasan bin Thabit yang dibuatkan mimbar oleh Nabi Muhammad sehingga Hasan bin Thabit selalu memuji Nabi Muhammad di dalam Masjid Nabawi. Ketika meninggal Nabi Muhammad, itu Hasan bin Thabit membaca qasidah. Apa kata Hasan bin Thabit? Ka'annaka khuliqta kama tasha wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini wa ahsanu minka lam tara qattu 'ainu wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Tidak pernah aku melihat seindah Nabi Muhammad, dan tidak pernah ada bayi yang dilahirkan sebagus, daripada semulia dan sesempurna daripada Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an ka'annama khuliqta kama tasha. Nabi Muhammad diciptakan sempurna, manusia ciptaan insanul kamil, seperti tidak ada airnya sedikit pun. Itu pujian daripada Hasan bin Thabit yang dibaca ketika di waktu Nabi Muhammad SAW masih ada. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau membaca qasidah itu lagi di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Hasan bin Thabit baca qasidah di dalam masjid di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab agak merah sedikit, lalu menegur, kenapa engkau membaca qasidah di dalam masjidnya Nabi Muhammad? Mungkin tidak pantas wahai Hasan bin Thabit. Lalu Hasan bin Thabit menjawab, aku telah membaca qasidah ini di depan orang yang paling lebih mulia dari engkau wahai Umar. Wa ana qara'tu hadhihi al-qasidah man huwa khairun minka ya Umar. Aku belum pernah membaca qasidah ini di depan orang yang lebih mulia dari engkau wahai Umar. Siapa? Di depannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengingkari, Nabi Muhammad tidak menegur, Nabi Muhammad tidak marah, dan malah aku disiapkan mimbar oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah pentingnya kita. Dari karena itu kata orang-orang di kota Mekah, memuji kepada Nabi adalah ghidza'ul arwah. Ini adalah menjadikan roh kita ini mendapat makanan, roh kita ini menjadi segar. Dari karena itu qasidah-qasidah pujian kepada Nabi Muhammad menjadikan sebab kita selalu bertambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dibanding daripada lagu-lagu yang mencabut iman. Seperti ada lagu misalnya iman di dada rasa, naudzubillah min dzalik. Kan ada lagu iman di dada rasa, naudzubillah min dzalik. Jangan disambat-sambat busi ya, bujur habis. Iman di dada rasa, sepatutnya iman di dada rasa bertambah memuji Nabi Muhammad. Sepatutnya kayak itu. Ini iman di dada rasa, rasa apa? Kalau itu bila ini tadi busi ya, bujur habis nanti kita iman. Kalau itu bila ini tadi guru-guru kita melarang satu doa, satu pujian, satu bacaan yang di situ menjadikan sebab pada bagi. Kalau itu bila ini dari jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 yang kita dapat sekurang-kurangnya di dalam keadaan Nabi Rasul. Ya, tadinya pertama bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, kita bergembira dengan anugerah Allah, karunia Allah dan rahmatnya Allah. Yang ketiga menjadikan muthabbitu bi fa'ala iman kita jadi tetap sehingga kita keluar membawa iman dan Islam. Sayyid Muhammad bin Al-Maliki beliau mengatakan, "Farahimahullahu mar'an azhara as-surura wal ibtihaj wal farah." Sungguh Allah merahmati siapapun yang menjadikan sebab terlaksananya perayaan Maulidul Rasul. Karena di dalam perayaan Maulidul Rasul dibaca cerita Nabi Muhammad, dibaca salawat kepada Nabi Muhammad. Di situ disiapkan makanan-makanan seperti tadi panitia ada 2 ekor sapi, 2 ekor sapi dan lembangan. Kalau diulang rawon berapa ribu makan itu? Apalagi ulang apa namanya tulang-tulangnya belum disop berapa ribu makan pula.
Ini duit musafir tahun dulu harus 3, tahun dulunya harus 4, tahun dulunya harus 5. Amin. Tahun dulunya ada lagi ya. Alhamdulillah. Ini karena apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda gembira dan tanda mensyukuri akan kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu ra'an awdara surura wal ibtihaj wal farah bil ihtifali maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah merahmati orang yang mengadakan perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau lagi? Wa hadhihi al-ijtima' hiya wasilatul kubra lidakwati ila Allah. Perkumpulan seperti ini adalah wasilah terbesar untuk membawa kita dan menjadi kapal menuju kepada hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, perayaan Maulid Rasul seperti apa yang kita kerjakan ini adalah ibarat kapalnya Nabi Muhammad yang kita bawa menuju kepada hadratnya Allah. Kapal yang tidak pernah tenggelam, kapal yang tidak pernah kehabisan minyak, kapal yang tidak pernah berhenti, kapal yang terus berjalan karena yang membawanya ini adalah Nabi Muhammad dan kapalnya ini milik Nabi Muhammad menuju ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita kadang-kadang hendak bawa di kapalnya Nabi Muhammad? Apakah kita kadang senang bawa di kapalnya Nabi Muhammad? Apakah kita kadang bahagia bawa di kapalnya Nabi Muhammad? Nah, sekarang kita berada di kapalnya Nabi Muhammad dan kita ini sekarang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW walaupun beliau di Madinah, tapi kita disaksikan beliau. Jadi guru-guru berpesan kalau hadir di perayaan Maulid Rasul jangan ada nama ragu, jangan ada nama cemberut, jangan ada nama masal muha, jangan ada nama sarif muha, karena dilihat oleh Nabi Muhammad, dipandang oleh kita aja. Misalnya anak melamar berbinian atau anak mendatang pasti salihum, berapa kali nyambuni muha, berapa kali mencetrikan muha, muha dibusuk supaya licin, saking hantar supaya bagus dipandang. Ketika kita datang lawan calon mintuha, lawan berbinian dikehendaki, ini yang dipandang, yang didatangi adalah Habibuna wa Sayyiduna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sedih di majlisnya Rasulullah, jangan sakit hati di majlisnya Rasulullah. Ifrah qabla an ta'tiyat hazun, kata Al-Habib Umar bin Hafiz. Ifrah, bergembira qabla an ta'tiyat al-huzun, sebelum datang nanti waktunya sedih. Ketika sakratul maut, ketika masuk kubur, ketika di padang mahsyar, bergembira sekali dengan Nabi Muhammad supaya kita berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita jaga dan kita perlu gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat daripada hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan Rasulullah ketika membaca satu ayat, yang ayat itu turun kepada Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang artinya di sana, ya Allah, seandainya engkau azab umat ini, maka itu adalah hak engkau dan engkau maha pengampun. Dan apabila engkau beri pengampunan, engkau maha kuasa dan engkau maha mulia dan engkau maha perkasa. Engkau maha sempurna dan maha mulia. Nabi Muhammad ketika membaca in tu'adzibhum, ya Allah, apabila engkau adab dan engkau siksa umat ini, fa innaka antara in tu'adzib fa innahum ibadu. Apabila engkau mengadab umat ini, ya Allah, bahwasanya semua ini adalah hamba-Mu. Nabi Muhammad sambil mengata ummati. Beliau menangis memikirkan takutan kalau kita ada yang diadab oleh Allah. Beliau tidak senang kalau kita ada yang disiksa. Beliau tidak senang ketika kita ada yang masuk ke dalam api neraka. Nabi tidak senang, Nabi tidak suka. Nabi kadang ada satu umatnya yang masuk ke dalam api neraka. Sehingga beliau menangis, semalaman menangis. Sampai akhirnya Jibril naik dan mendatangi. Kemudian diperintah lagi mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau menangis? Ini Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, menanyakan kenapa engkau menangis. Padahal Allah lebih tahu. Dia oleh Nabi Muhammad, aku teringat ayat in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apabila ya Allah engkau mengadab daripada umatmu atau mengadab hamba-Mu, maka engkau maha pengampun, ya Allah, ampuni mereka itu. Jadi Nabi Muhammad memikirkan nangis keingatan lawan kita berada. Karena kita ini sembahyang kurang, puasa kurang, mengerjakan segala sesuatu Allah kurang. Di sini Nabi Muhammad menangis takutan usia kita ini termasuk dalam orang-orang yang celaka. Menangis, Nabi Muhammad menangis bukan karena garing, bukan karena susah, bukan karena anak itu sini, bukan karena apa, tapi menangis karena takutan kita diadab, disiksa, apalagi sampai masuk neraka.
Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, turun, katakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah akan berikan apa yang engkau ingini. Apa yang diinginkan Nabi Muhammad? Ingin pangkat, ingin harta, ingin sesuatu dunia, ingin akhirat, ingin syurga, ingin suatu pangkat derajat? Tidak. Apa kata Nabi Muhammad? Inni la arda wahidun min ummati la ta'ala. Hanya satu, ulun ya Allah, ada nyaman hati apabila ada satu di antara umat ulun masuk neraka. Satu aja Nabi kadang-kadang ada yang masuk neraka, apalagi banyak. Ini begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW, sehingga ada anak seekor masuk neraka, apalagi banyak. Nabi aja ada hendak kita masuk neraka. Toh kenapa kita tiba-tiba menyambut orang ikan ahli neraka, ikan syirik, ikan musyrik, ikan kafir? Nabi Muhammad aja umat Islam makan orang yang kafir. Nabi Muhammad aja menolongi orang yang banyak dosa. Masa kita tiba-tiba kafir, musyrik, kafir, musyrik, neraka, memaulikan bid'ah, tawassul, syirik, baca apa namanya, ziarah kubur, kafir, mengkafirkan orang Islam, orang yang sudah baik dikafirkan. Sedangkan Nabi Muhammad menjadikan orang yang tidak baik jadi baik. Masa orang itu menjadikan yang baik tidak ada baik? Berarti bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kalau orang lain tiba-tiba syirik, tiba-tiba bid'ah, tiba-tiba kafir, tiba-tiba fasik, tiba-tiba waninya kan kalimat kafir, kalimat musyrik itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kafir itu hak Allah taala. Syirik itu hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Kita hanya menyampaikan. Orang menerima, alhamdulillah, tidak menerima, berdoa mudah-mudahan dia dapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Muhammad beliau menangis karena takutan kita. Akhirnya ujar Allah taala di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah tidak akan menjadikan engkau dan umatmu wahai Nabi Muhammad celaka. Ini semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa balas budi jasa kita dengan Nabi Muhammad? Apa yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad? Ada kita sudah berkorban untuk Nabi Muhammad, untuk perjuangan Nabi Muhammad, untuk kita memuliakan Nabi Muhammad, untuk kita membesarkan sama Nabi Muhammad. Gasan perayaan Maulid Rasul pun kurang ajar menyumbang. Kita ada umpat. Jangankan menyumbang duitnya, umpat mengajak Tuhan pun ada umpat jiwa. Sudah kada mengajak Tuhan, kada umpat menyumbang duitnya, kada hadir pulang. Iya, betul tidak ada. Apa ini mengaku jadi umat Nabi Muhammad? Kayak apa nak dapat syafaat Nabi Muhammad? Kayak apa nak dikenal umat Nabi, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Abdullah bin Abbas, beliau dulu bersama para sahabat, termasuk di situ mengelilingi Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dulu dikelilingi para sahabat. Sahabat itu kalau sudah bersama Nabi Muhammad gembiranya luar biasa. Sampai ada yang berkata, kita kalau sudah berkumpul Nabi Muhammad sakit jadi hilang, sedih jadi hilang. Sampai hutan ada kedatangan lagi. Nah kita di sini gini, datang ke Israel bawa guling hilang sedihnya, datang ke Israel bawa guling hilang sakit hatinya, bawa ke Israel bawa guling hutan ternyata lagi hutan banyak guling setelah ulang-ulang. Majlis syahid aja berarti di hadapan Nabi Muhammad SAW, di depan wali aja duduk bagaimana pahalanya berlada, di depan wali aja bagaimana nampak dan pandangannya. Berapa banyak orang menjadi wali sebab pandangan wali, berapa banyak orang menjadi wali sebab nampaknya wali. Kan kata ada Al-Qadir bin Ahmad As-Sijah min barakati nabaratil awliya asraril awliya. Berapa banyak orang karena pandangan Nabi Muhammad, pandangan para wali, dia menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Waktu dudukan lawan Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad berucap sidin, aku ingin bertanya, siapa di antara hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah? Sahabat bertanya-tanya siapa? Ujar nasiku para nabi, para malaikat. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, malaikat sudah jelas. Ini kalau mau gawi dosa, gawiannya ibadah, itu jelas kata sudah. Ujar sahabat yang lain, para nabi-nabi ya Rasulullah. Ujar Rasulullah, nabi-nabi itu sudah jelas, ini utusan Allah, orang terpelihara, maksum. Ujar sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itu memang sahabat yang unggul daripada sahabat yang lain, sahabat pilihan. Bang siapa ya Rasulullah? Kami ada tahu Allah wa Rasuluhu a'lam. Lalu Rasulullah meneteskan air mata, nangis Rasulullah. Sahabat bertanya-tanya, kenapa Nabi menangis? Kenapa Rasulullah menangis? Lalu beliau mengatakan, orang hamba-hamba Allah
yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka-mereka yang diciptakan setelah aku wafat. Mereka-mereka yang adanya setelah aku wafat, tetapi mereka beriman kepada aku, mereka mencintai aku, mereka merindukan aku, dan mereka melaksanakan apa yang aku perintah. Inilah kita. Dalam satu riwayat hadis mengatakan min asyaddi li hubban nasun yaqumuna min ba'di yawadduhum law ra'ani bi ahli wa mali. Akan datang nanti, kata Rasulullah, satu masa yang masa itu nanti banyak manusianya, kaumnya, umatnya yang mereka itu tidak berjumpa dengan aku, tapi mereka mencintai aku, merindukan aku. Mereka mengerjakan apa yang aku perintah. Puasa digawinya, sembahyang digawinya, bersedekah digawinya, berhaji berumrah digawinya. Mereka cinta bi ahli wa malihi. Mereka berani mengorbankan harta, tenaga, dan apa yang dimiliki demi untuk cintanya ditukar dengan aku. Itulah kita. Kita tidak pernah melihat Nabi, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah mengaji lawan Nabi, sembahyang lawan Nabi, beribadah dengan Nabi, makan bersama Nabi, berjihad bersama. Tapi alhamdulillah hari ini kita hadir di perayaan Maulid Rasul. Apakah kita biasanya kita akan cinta dan akan percaya ketika melihat? Ini tidak pernah melihat, tidak pernah kita sekalipun melihat, dan kadang mungkin tidak pernah bermimpi. Dan ada mungkin yang akan pernah ziarah ke makam Rasulullah. Tapi alhamdulillah ketika mendengar nama Nabi Muhammad, hati kita sejuk. Ketika mendengar cerita Nabi Muhammad, hati kita bahagia. Ketika disuruh puasa, kita melaksanakan tanpa perintah Nabi Muhammad. Ketika menyuruh supaya kita bersedekah, kita bersedekah, kita sembahyang tahajud, kita sembahyang duha. Itu semua perintah dari Nabi Muhammad, suruhan dari Muhammad kita kerjakan. Sedangkan kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Inna min asyaddi li hubban min ummati nasun yaquluna min ba'd. Ada nanti di antara umatku di akhir zaman yang mereka itu sangat cinta kepada aku, dia korbankan hartanya, tenaganya, pemikiran untuk aku, sedangkan mereka tidak berjumpa dengan aku. Inilah yang ditangisi oleh Rasulullah. Inilah yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Inilah yang dilindungi oleh Nabi. Sampai Rasulullah berkata, hai sahabatku sekalian, saksikan, aku mencintai mereka dan aku merindukan mereka. Jadi Nabi meninggali kita sebelum wafat dua. Pertama, kita dicintai sidin dan kita dirindui sidin. Adakah yang lebih daripada ini dari Nabi Muhammad SAW? Oh, aku cinta dengan Nabi Muhammad. Itu berkat karena lebih dahulu Nabi Muhammad mencintai kita. Oh, aku rindu kepada Nabi Muhammad, ingin ziarah kepada makam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah terdahulu merindukan dan mencintai kita. Pantas wajar kita tetap meneteskan air mata menangis ketika kita rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wa Rasulullah. Jadi karena itu, terus suburkan, terus tanam pupuk hati kita dengan kecintaan dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Hub, cinta kepada Nabi Muhammad, menjadikan sebab hati kita nantinya bersih dan akhirnya diisi dengan ma'rifat kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad dan para awliya wassalihin. Jadikan ini adalah pondasi dalam rumah tangga kita, cinta kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, orang-orang salihin, para awliya, sehingga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan